Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasih, secara khusus Krismawan Krismawati yang hari ini memasuki hari kelima novena Roh Kudus. Juga umat yang saat ini mengikuti siaran misa ini lewat radio dan live streaming dari Tiga Raja. Semua orang Katolik tahu dan meyakini menerima sakramen Krisma tanda seseorang sudah dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman. Pertanyaannya, apa inti iman Katolik? Yang Krisma semua angkat tangan. Krisma, semua yang Krisma angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Orang dewasa apa penakut? Tinggi, oke, ya. Terus saya akan panggil salah satu maju ke depan. Tetap tangan ke atas. Kenapa tiba-tiba suruh dipanggil kasih turun? Kamu penakut? Orang Katolik tidak boleh penakut. Harus berani. Nah, baju hitam duduk di pinggir, maju. Ya. Masker putih, putih lagi, biru, maju. Ya. Jangan lihat kiri kanan, kau maju, berdiri dan maju. Oke. Sini, maju ke sini. Kau mau berkhotbah, maju. Ya. Oke. Ya, naik, berdiri di atas. Yang Krismawan Krismawati semua dengar, karena nanti secara acak akan dipanggil. Saya pastor paroki dan saya harus bertanggung jawab. Kamu terima Krisma berarti kamu sudah dewasa dalam iman Katolik. Naik lagi di sini, naik. Ya, supaya dekat dengan barang ini, bukan dekat dengan saya. Maju. Krismawan Krismawati dan umat sekalian, buka masker. Saya usir virus dulu. Virus sudah keluar, silakan. Jangan takut. Kau sekolah di mana? SMA YPPK Tiga Raja. SMA YPPK Tiga Raja. Kau sudah kelas berapa? Baru lulus. Baru lulus. Ya. Dewasa betul ya. Kau nama siapa? Mei. Hah? Mei. Bukan Juni, Mei. Mei. Nama bulan ini. Berarti Pater tidak salah panggil dong, ya. Kau jangan gugup. Orang dewasa, orang Katolik itu harus berani. Sekarang hari Minggu kau nanti terima Krisma. Tadi Pater bilang orang yang terima Krisma berarti dia sudah dewasa dalam iman Katolik. Kira-kira kau tahu apa inti iman Katolik? Kalau tahu bilang, kalau tidak tahu bilang saya tidak tahu. Tahu atau tidak inti iman Katolik? Tidak. Tidak tahu. Krismawan semua berdiri. Yang Krismawan semua berdiri. Berdiri. Ya.
Ada yang takut nanti dipanggil jadi berdiri. Oke. Saya lihat kamu satu-satu. Supaya ini di depan ini bukan Krisma, bukan ya? Oke. Macam sedikit orang kah? Betul hanya sebanyak ini? Oke. Yang Krismawan, Krismawati, mari kita bersama-sama berdoa. Aku percaya. Tahu doa aku percaya? Oke, dekat sedikit. Nah, mari Krismawan, Krismawati sama-sama kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Pater tanya lagi, apa inti iman Katolik? Jawabannya dalam doa, aku percaya. Apa? Di mana? Dalam doa aku percaya. Oke, baik. Silakan duduk. Semua duduk. Karena temanmu sudah menjawab bahwa ada di dalam doa aku percaya, maka dengar baik-baik pengajaran dari pastor. Doa aku percaya terdiri dari 12 pasal. Ya, ada 12 pasal. Pasal yang pertama berbicara tentang Allah Bapa. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Itu pasal pertama. Pasal kedua sampai pasal ketujuh itu berbicara tentang Yesus. Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Itulah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang bisa kita lihat dengan mata, Allah yang bisa kita raba dengan tangan, Allah yang kita langsung bertemu. Itulah Yesus. Pasal 2 sampai pasal 7. Pasal 8 itu berbicara tentang Roh Kudus. Aku percaya akan Roh Kudus. Pasal 9 berbicara tentang Gereja Katolik. Tadi kamu berdoa, aku percayakan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Pasal 10 tentang pengampunan dosa. Pasal 11 tentang kebangkitan badan. Dan pasal ke-12 kehidupan kekal. Ini inti iman kita, iman Katolik. Ya. Gereja, kamu percaya kepada gereja. Gereja Katolik dan Gereja Katolik punya keyakinan bahwa ada 3 macam gereja. Gereja pejuang, siapa? Ini kita ini. Kita yang masih hidup, yang lagi berjuang untuk mencapai surga. Itu namanya gereja pejuang.
Oh, percayakan gereja, itu gereja pejuang. Ada gereja yang terdiri dari orang-orang kudus yang sudah mencapai tempat bahagia. Itu namanya gereja jaya. Para kudus. Tadi kita berdoa, aku percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Dan ada gereja jenis ketiga yang terselip di dalam doa aku percaya tadi, itulah gereja penderita. Mereka yang karena situasi tertentu mereka sudah meninggalkan dunia ini, tetapi belum bisa masuk ke surga. Dan gereja Katolik mengajarkan mereka berada di purgatorium, tempat penantian, ya. Dan pasal-pasal lain itu kamu bisa tahu sendiri. Asal tahu, ya. Asal tahu bahwa pasal 1 doa aku percaya sampai yang ke-8 berbicara tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Dan 9, 10, 11, 12 itu tentang gereja, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup yang abadi, hidup yang kekal. Sampai di sini Krismawan Krismawati juga umat yang lain kita paham, oh itu inti iman Katolik. Nah, hari ini adalah hari terakhir bulan Mei. Bulan di mana gereja Katolik memberikan perhatian khusus kepada Bunda Maria, Ibu Yesus. Di gereja lain, gereja Protestan, Anda tidak akan pernah menemukan yang seperti ini. Ya. Maria mendapat tempat yang khusus. Orang-orang gereja lain masuk ke gereja Katolik, mereka akan melihat orang Katolik itu punya Tuhan yang lain. Karena dia ditempatkan di bagian panti imam dekat altar. Orang Katolik itu menyembah Maria kah? Krismawan Krismawati, Anda harus mampu untuk menjawab apabila orang gereja lain bertanya kepadamu, Maria yang selama 1 bulan ini kita memberikan perhatian khusus dengan doa rosario dari rumah ke rumah, dan hari ini kita tutup. Sebentar kita akan mengadakan prosesi lilin. Maria, kalau mendengar inti iman Katolik yang tadi disebut, Maria adakah? Maria adakah? Allah Tritunggal disebut, gereja disebut, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Lalu Maria ada di mana? Maria ada. Dengar. Pasal 1 sampai pasal 8 bicara tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu Allah Bapa mengutus malaikat khusus mendatangi seorang perempuan di Nazaret bernama Maria. Bayangkan betapa hebatnya perempuan ini sampai Allah Bapa mengirim utusannya malaikat Gabriel. Berarti kan orang khusus. Ya. Dan malaikat itu utusan Allah Bapa bilang, Maria, engkau akan mengandung. Sekarang ini baru kita melihat sebuah dogma yang kita yakini betul. Saat itu
Siapalah Maria, seorang wanita Nazaret, wanita kampung. Tiba-tiba ada orang asing masuk ke rumahnya dan berkata, Maria, kau nanti hamil ya. Itu Maria bisa bunuh diri. Gadis siapa yang tiba-tiba dikatakan kau akan hamil? Oh, ini berita bukan berita gembira, ini berita celaka. Maria pasti berpikir, apa kata Yosef, tunangan saya bisa diajukan di pengadilan, saya dilempari dengan batu sesuai dengan hukum orang Yahudi. Malaikat menyampaikan berita Allah itu kepada dia, engkau akan mengandung. Maria berkata, ya tetapi bagaimana, saya kan belum kenal. Di Injil dikatakan belum mengenal seorang laki-laki, artinya belum punya suami. Bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya mengandung? Dan dengar jawaban malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu. Coba. Jadi Allah Bapa sudah, sekarang Allah Roh Kudus itu mempelainya Bunda Maria. Maria mengandung karena kuasa Allah Roh Kudus. Mengandung siapa? Dia mengandung Yesus. Allah yang jadi manusia. Maka sempurnalah perempuan ini. Allah Bapa menghormati dia. Allah Putra tinggal di dalam tubuhnya kandungannya. Darah daging Maria menjadi darah daging Yesus. Sari makanan yang dimakan Maria menjadi kehidupan bagi Yesus selama 9 bulan dalam kandungannya. Dan mempelai Maria adalah Roh Kudus. Saya tanya kembali lagi anak-anak, Krismawan Krismawati, kalau orang bertanya di mana Maria dalam iman Katolik, kalau Anda menyebut itu, mungkin Anda hanya menyebut satu kalimat di sana. Dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Hanya satu kalimat. Tetapi kalimat ini kalau diurai, itu seperti tadi. Pater sedang menerangkan tadi. Ya. Jadi anak-anak, silakan Anda menjadi orang Katolik dewasa. Perdalam doa aku percaya, inti ajaran gereja Katolik ada di sana. Dari pasal 1 sampai pasal ke-12. Dan hari ini Maria yang menjadi pusat perhatian kita karena penutupan bulan Maria, ternyata dia punya peranan dahsyat dalam iman kepercayaan kita. Sampaikan kepada orang yang berkata bahwa orang Katolik menyembah Maria. Kita tidak menyembah Maria, ya. Maria ini bukan Tuhan Allah supaya kita menyembah dia, tapi dia wanita istimewa, manusia istimewa. Maka gereja Katolik menghormati. Saya ulangi, gereja Katolik tidak menyembah Maria, tapi menghormati. Kasih tahu itu kepada temanmu dari gereja lain yang bodoh itu. Tanya seperti orang bodoh. Kau kasih tahu sama dia. Kau yang pintar toh, kau terima Krisma hari Minggu. Kau sudah dewasa. Berlakulah sebagai orang Katolik yang dewasa. Tegar, busungkan dadamu dan mempertanggungjawabkan iman Katolikmu kepada setiap orang yang bertanya, mempertanyakan imanmu. Pesan untuk kita pada sore hari ini. Maria pesta hari ini itu dia mengunjungi Elizabeth. Ini pestanya, mengunjungi Elizabeth. Siapa Elizabeth? Itu wanita malang, wanita mandul. Dan orang mandul dalam dunia Yahudi itu orang yang disiksa Tuhan. Pasti dia ada dosa sehingga Tuhan tidak kasih anak sama dia, mandul. Maria tahu orang yang penuh beban ini. Maria tahu orang ini sangat menderita. Maka Maria meninggalkan tempatnya, rumahnya, dan pergi mengunjungi Elizabeth
membawa Yesus yang ada di kandungannya. Dan kita dengar dalam Injil tadi, pada saat Maria datang kepada Elizabeth, Elizabeth menyambut dia. Salam Maria, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu. Dan apa yang terjadi? Elizabeth yang mandul itu merasakan ada pergerakan di dalam rahimnya, kandungannya, anak di dalam rahimnya. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia bergerak, melompat-lompat karena kegirangan Ibu Tuhan datang mengunjungi orang yang berbeban ini. Pesannya ini, pesan adalah ini, anak-anak, Krismawan, Krismawati, dan umat sekalian, kita putra putri Maria. Karena Tuhan Yesus, mari kita membawa kita punya kelebihan, kita punya rahmat, dan kita pergi kepada orang yang membutuhkan seperti Elizabeth. Banyak Elizabeth modern, banyak orang bernasib sama dengan Elizabeth. Jangan palingkan mukamu, jangan palingkan wajahmu dari orang-orang yang punya beban. Mari kita meniru Maria, membawa apa yang menjadi kelebihan kita untuk meringankan saudara-saudara kita yang punya beban dalam hidup ini. Selamat pesta Maria mengunjungi Elizabeth, dan khususnya Krismawan Krismawati, selamat menyelesaikan 4 hari lagi novena ini, dan tentu terakhir selamat menjadi orang Katolik yang dewasa dalam iman.